Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Age selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Risiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsinus Soleh Darmaja dengan NIM 142230071 dari kelas Manajemen Risiko EAA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen risiko khususnya pada PT Buyung Putra Sembada Tbk atau yang dikenal dengan kode saham HOKI. Untuk alasannya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pangan pokok, yaitu beras, yang memiliki karakteristik risiko yang sangat menarik. Dari satu sisi, permintaan terhadap beras alternatif relatif stabil karena merupakan kebutuhan primer masyarakat. Namun di sisi lain, perusahaan menghadapi risiko yang cukup kompleks, mulai dari fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, serta risiko rantai pasok, hingga risiko profitabilitas. Dalam presentasi saya ini, saya akan menjelaskan 6 bagian utama. Yang pertama tentunya ada deskripsi perusahaan, yang kedua ada kategori dan prioritas risiko, yang ketiga ada risiko spesifik yang dialami perusahaan, yang keempat ada pengendalian risiko yang dilakukan perusahaan, yang kelima ada evaluasi efektivitas pengendalian tersebut, dan yang terakhir ada analisis budaya risiko perusahaan dan rekomendasi perbaikan. Dari analisa ini, saya ingin menunjukkan bagaimana teori manajemen risiko dapat diterapkan pada kasus nyata yang sedang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Dan lanjut pada yang pertama itu ada deskripsi perusahaan. PT Buyung Putra Sembada Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan distribusi beras premium di Indonesia. Perusahaan ini berawal dari usaha keluarga yang sederhana berupa toko beras di Palembang pada tahun 1977. Seiring berkembangnya zaman atau perkembangan bisnis, perusahaan kemudian berubah menjadi perseroan terbatas pada tahun 2003 dan akhirnya melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2017. Masuknya HOKI ke Bursa Efek Indonesia ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah berkembang dari bisnis keluarga menjadi perusahaan publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerja investor. Produk utama dari perusahaan ini sendiri adalah beras premium dengan merek topi koki. Selain itu perusahaan juga memiliki beberapa merek lain seperti Hoki, Rumah Limas, dan produk private label yang dipasarkan melalui jaringan retail modern. Dalam perkembangannya sendiri tidak hanya menjual beras, tetapi mulai melakukan diversifikasi ke produk pangan sehat dengan merek Daily Meal. Strategi diversifikasi ini sebenarnya sangat menarik karena menunjukkan bahwa perusahaan menyadari adanya perubahan tren konsumsi pada masyarakat. Pada saat ini, masyarakat ini tidak hanya membeli makanan berdasarkan harga, tapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan. Oleh karena itu, Hoki ini mengembangkan produk seperti beras merah, beras jagung, beras singkong, produk berbasis porang, dan berbagai produk pangan sehat lainnya. Dari sisi operasional, perusahaan memiliki fasilitas produksi di berbagai wilayah strategis serta bekerja sama dengan ratusan pemasok gabah di Indonesia. Model bisnis ini membuat Hoki melakukan jaringan pasokan yang luas, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan exposure perusahaan terhadap berbagai risiko yang berasal dari sektor pertanian itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kategori dan prioritas risiko. Dalam teori manajemen risiko ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Sedangkan pada kasus perusahaan Buyung Putra Sembada atau Hoki ini dapat diidentifikasi dengan 4 kategori utama. Yang pertama itu ada risiko kepatuhan, yaitu risiko kepatuhan sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pangan pokok, Hoki harus mematuhi berbagai regulasi pemerintah. Contohnya yang harus dipatuhi regulasi pemerintah seperti adanya aturan dalam harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah menetapkan harga jual beras agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok.
Namun bagi perusahaan, kebijakan ini dapat menjadi risiko ketika biaya produksi meningkat, tetapi harga jual dapat dinaikkan secara bebas. Kemudian selain itu, perusahaan juga mematuhi standar mutu dan keamanan pangan. Jika terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut, perusahaan dapat dikenakan sanksi, kehilangan reputasi, bahkan sampai kehilangan kepercayaan pada konsumen. Kemudian risiko pengendalian. Kategori kedua ini adalah risiko pengendalian, yang dimana risiko yang paling penting bagi perusahaan Puyung Putra atau Hoki ini sendiri. Risiko yang pertama itu terdapat seperti risiko persediaan. Jika perusahaan membeli terlalu banyak gabah saat harga tinggi, perusahaan akan menanggung biaya penyimpanan yang besar. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, perusahaan dapat kehilangan peluang penjualan. Kemudian yang kedua ada risiko margin, yaitu risiko yang muncul ketika harga bahan baku meningkat tetapi harga jual tidak bisa naik dengan proporsional. Yang dimana hal ini berakibat pada laba perusahaan yang akan menurun. Yang ketiga ada risiko bahaya, itu risiko yang dimana mengenai perusahaan karena bahan baku utama berasal dari sektor pertanian. Nah, dimana perusahaan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca. Adanya peristiwa El Nino, banjir, dan kekeringan dapat mengurangi produksi padi nasional. Yang dimana selain itu juga terdapat risiko kebakaran pabrik yang dapat menghentikan aktivitas produksi. Selanjutnya ada risiko peluang. Selain risiko negatif, perusahaan ini juga memiliki peluang. Seperti sekarang adanya program MBG atau program makan bergizi gratis yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Jika Hoki berhasil menjadi pemasok program tersebut, maka permintaan produk perusahaan dapat meningkat secara signifikan. Peluang lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, yang dimana hal ini dapat membuka peluang pertumbuhan bagi produk daily meal. Selanjutnya ada risiko prioritas. Dari seluruh risiko tersebut, adanya risiko pengendalian harga jual dan margin sebagai prioritas utama. Alasannya karena risiko ini memiliki beberapa kemungkinan, seperti kemungkinan terjadinya yang sangat tinggi, kemudian berdampak langsung pada finansial secara besar, dan secara langsung mempengaruhi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada risiko spesifik. Risiko spesifik yang saya analisis adalah kerugian yang dialami perusahaan secara berulang sejak tahun 2022 hingga tahun sekarang, yaitu tahun 2026. Yang menarik adalah kondisi ini terjadi ketika penjualan perusahaan sebenarnya terus meningkat. Secara umum, perusahaan ini biasanya mengalami kerugian karena penjualan menurun. Namun, Hoki mengalami kondisi yang berbeda. Penjualan meningkat, namun justru laba berubah menjadi rugi. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam model bisnis perusahaan. Penyebab utama dari kondisi tersebut adalah adanya anomali harga gabah, yang dimana harga gabah yang dibeli perusahaan ini meningkat sangat tinggi. Namun pada saat yang sama juga, pemerintah mempertahankan kebijakan HET atau harga eceran tetap. Akibatnya sendiri, perusahaan menghadapi kondisi yang disebut sebagai margin squeeze atau tekanan margin, yang dimana hal ini dapat berpengaruh pada laba perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan ketika misalnya perusahaan biasanya membeli gabah 6.000 per kilogram dan menjual beras dengan keuntungan 1.000 per kilogram. Ketika gabah naik menjadi 8.000 per kilogram, maka perusahaan harus meningkatkan harga jual agar margin tetap terjaga. Namun karena adanya HET ini, perusahaan tidak dapat menaikkan harga jual secara bebas. Akibatnya, keuntungan menyusut bahkan berubah menjadi kerugian. Dalam perspektif manajemen risiko sendiri, kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara risiko pengendalian dan risiko kepatuhan, yang dimana perusahaan tidak memiliki kendali penuh atas faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitasnya. Dan inilah yang membuat risiko tersebut sangat berbahaya. Kemudian ada analisis pengendalian risiko. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang bagaimana perusahaan merespon risiko tersebut.
Menurut teori manajemen sendiri terdapat pendekatan utama. Yang pertama ada avoidance, reduction, transfer, dan acceptance. Pada kasus PT Buyung Putra atau Hoki ini, perusahaan lebih banyak menggunakan strategi risk reduction. Yang pertama, perusahaan melakukan diversifikasi pemasok. Dengan memilih lebih dari 200 pemasok, perusahaan berusaha mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah produksi. Yang kedua, perusahaan melakukan diversifikasi bisnis, yang dimana strategi ini bertujuan untuk agar pendapatan perusahaan tidak hanya bergantung pada penjualan beras reguler. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana perusahaan mencoba menekan biaya produksi agar tak mampu menghasilkan laba meskipun margin sama kecil. Yang keempat, perusahaan melakukan tindakan korektif, yaitu dengan mengeluarkan seluruh stok ketika kondisi pasar sangat tidak menentu. Keputusan tersebut memang mengurangi margin dalam jangka pendek, tetapi juga membantu menjaga likuiditas perusahaan. Menurut saya ini langkah-langkah tersebut cukup rasional karena fokus utama pada perusahaan itu adalah mempertahankan keberlangsungan usahanya. Kemudian ada evaluasi pasca pengendalian. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dimunculkan dalam evaluasi pasca pengendalian tersebut. Yang pertama, apakah strategi tersebut berhasil? Ya, mungkin jawabannya sebagian berhasil. Dari sisi penjualan dan strategi tersebut berhasil. Penjualan meningkat signifikan. Artinya perusahaan masih mampu mempertahankan pasar dan kepercayaan pelanggan. Namun dari sisi profitabilitas, hasilnya belum memuaskan. Kerugian perusahaan masih meningkat, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa akar masalah tersebut belum terselesaikan sepenuhnya. Diversifikasi memang memberikan tambahan pendapatan, tetapi kontribusinya terlalu kecil dibandingkan dengan bisnis utama perusahaan. Atau dengan kata lain, perusahaan masih terlalu bergantung pada bisnis beras reguler. Maka dari itu, risiko profitabilitas masih tetap tinggi. Kemudian selanjutnya ada analisis budaya risiko. Bagian terakhir ini adalah budaya risiko perusahaan. Menurut teori Joso ERM, budaya risiko sangat menentukan efektivitas manajemen risiko. Dari hasil analisis, saya menemukan dua kelebihan. Yang pertama adalah transparansi, yang dimana manajemen cukup menjelaskan penyebab kerugian kepada investor. Yang kedua adalah adanya kesadaran untuk melakukan diversifikasi produk sebelum kondisi semakin jadi memburuk. Namun juga terdapat dua kelemahan di balik kelebihan tersebut. Yang pertama sendiri ada budaya risiko perusahaan yang cenderung masih reaktif. Kemudian perusahaan baru merespon setelah masalah tersebut muncul atau terjadi dalam perusahaan tersebut. Padahal idealnya risiko harus diantisipasi sebelum kemungkinan risiko tersebut terjadi. Yang kedua, adanya ketergantungan terhadap bisnis inti masih terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi belum mencapai tingkat yang optimal. Kemudian sebagai kesimpulan atau rekomendasi dan penutup, hal yang bisa saya rekomendasikan ketika menjadi risk manager PT Buyung Putra Tbk, ada 3 rekomendasi utama yang mungkin bisa dilakukan oleh PT Buyung Putra Sembada itu sendiri. Yang pertama adalah membangun sistem pemantauan harga komoditas secara real time agar perusahaan dapat mengantisipasi kenaikan harga lebih awal. Yang kedua, perusahaan ini dapat mempercepat pengembangan produk premium dan pangan sehat yang memiliki margin lebih tinggi serta tidak terlalu terikat oleh regulasi HET atau harga eceran tetap. Yang ketiga, dengan memperkuat skenario planning, sehingga perusahaan PT Buyung Putra ini memiliki rencana respon untuk berbagai kemungkinan kondisi pasar. Yang dimana sebagai kesimpulan, kasus Hoki ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan penjualan, tetapi juga dapat mengalami kerugian apabila risiko margin tidak dikelola dengan baik.
Hal ini membuktikan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai melindungi aset atau pelindung sebagai aset perusahaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan profitabilitas dan nilai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.